Halo sahabat Sabda semua, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi nih dalam program acara Kenal Ilsa. Ya gimana kabarnya semua, kiranya baik-baik aja ya. Dan sebentar lagi kita akan live nih untuk sama-sama mendengarkan sharing tentang pelayanan Sabda semester 1 2023 yang lalu ya. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyertai Sabda ya dalam satu semester ini dan siap untuk melangkah dalam semester selanjutnya. Iya, ya. Hari ini saya Evi akan menjadi host dari acara Kenal Ilsa dan juga saya tidak akan sendiri pastinya karena ini adalah sharing dari divisi-divisi yang ada di Yayasan Lembaga Sabda ya. Jadi pasti nanti saya akan ditemani dengan teman-teman dari Yayasan Lembaga Sabda juga yang sudah bekerja keras juga sepanjang satu semester yang lalu nih ya, untuk mewujudkan semua yang sudah direncanakan dari akhir tahun lalu, dikerjakan dan juga diwujudkan dalam semester 1 ini, dan kita akan melihat sama-sama nanti bagaimana hasilnya. Ya, sambil menantikan juga rekan-rekan yang lain juga bisa muncul, saya juga ingin memperkenalkan ya atau menjelaskan, mungkin ada dari sahabat Sabda di rumah yang saat ini baru tahu tentang program Kenal Ilsa ini. Jadi program Kenal Ilsa ini adalah program kita ngobrol-ngobrol bareng nih tentang pelayanan Yayasan Lembaga Sabda ya, apapun itu tentang baik tentang visi misinya, baik tentang filosofi pelayanannya, tentang kerjasama mitra, bahan-bahan terutama yang kami buat gitu ya. Jadi semua bisa kita obrolin bareng di sini untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih lagi dalam acara Kenal Ilsa. Dan acara Kenal Ilsa ini diadakan setiap 2 minggu sekali, setiap hari Senin pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan disiarkan secara live dari Instagram sabda_ilsa. Ya, bersyukur ya. Jadi rekan-rekan kalau mau kenal Ilsa lebih banyak bisa nih ngikutin arsipnya. Kami sediakan arsipnya tentu saja di Instagram sabda_ilsa atau juga bisa masuk ke situs glsa.org. Di situ juga nanti bisa melihat arsip dari Kenal Ilsa. Oke. Ada teman-teman saya yang nanti akan sharing, udah semangat kayaknya, dari mukanya penuh dengan kegembiraan ini ya. Mau menginformasikan nih semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam divisi teman-teman, divisi yang menjadi bagian dari teman-teman semua. Ini ada Tian, ya. Mana nih yang namanya Tian? Ini Tian. Ya, silakan Tian, boleh memperkenalkan diri dulu. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Tian, saya dari divisi platform. Sudah segitu, Ibu Evi? Ya, divisi platform. Lalu turun nih ke bawahnya nih, ada Niklas. Oh, kenapa saya kasih tahu namamu ya? Halo. Halo. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Nikos dari divisi komunitas. Di divisi komunitas ada 2 bagian. Jadi ada media sosial dan non media sosial. Nah, non media sosial itu saya. Nanti ada teman saya juga yang di bagian sosial. Oke, ada Melisa juga nanti ya. Nanti Melisa muncul nih. Lalu juga setelah Nikos nih ada dari divisi apa ini? Sudah banyak yang kenal mungkin ini, terkenal. Halo. Halo. Iya, Bu F. Ya, berarti saya nggak perlu perkenalan nih. Ya kan, banyak mungkin. Siapa yang di sini teman-teman yang sudah join, yang sudah kenal, yang sudah ngomong ini? Oke, mungkin saya perkenalan lagi. Nama saya Roma dan saya ada di Sabda sudah lebih dari 5 tahun dan sekarang join di divisi Sabda Live. Oke, sip ya. Ini beberapa teman juga sudah bergabung. Saya mau menyapa lagi, ada Pak Wahyudi Yohanes, lalu ada Jennifer Tendean, ada Arsen Saputra, ada Delistik, dan ada TJNN 5457. Selamat bergabung ya, dan ikutin terus acara ini sampai akhir karena nanti boleh nanya-nanya lah tentang perkembangan Sabda selama satu semester yang lalu ya, semester 1. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai acara ini. Saya minta tolong Tian ya untuk membuka di dalam doa. Ya, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami boleh berkumpul bersama di IG Live Kenal Ilsa. Kiranya Engkau sertai kami, dan juga kiranya acara ini dapat menjadi salah satu rasa syukur kami
karena kami sudah bisa melewati semester 1 dengan baik, dan juga kiranya juga kami akan terus mengucapkan syukur untuk semester-semester selanjutnya. Terima kasih Tuhan, Kau sertai kami, hanya dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tia. Ya baik. Sahabat Sabda dan teman-teman di rumah ya, hari ini kita akan sekali lagi mendengarkan sharing highlight semester 1 dari divisi-divisi engagement Yayasan Bagas Sabda. Dan sebelumnya kami sungguh mengucap syukur ya atas penyertaan Tuhan sepanjang semester 1 2023 yang lalu, karena begitu besar ya kami bisa melihat penyertaan Tuhan. Dan sekali lagi saya ingin sedikit mengulang saja dari apa yang sudah disampaikan dalam sharing Ilsa 2 minggu yang lalu gitu ya, tentang fokus dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda pada tahun 2023 awal ini. Kami masih fokus terus untuk mengembangkan atau terus untuk berpijak kepada Smart Bible ya, di mana di situ semua pelayanan kami fokuskan untuk studi Bible, media Bible, AI Bible, relasional, lalu teknologi, dan juga ada S-nya ya. Jadi selain smart, kami juga ada smart ya. S-nya itu adalah sosial gitu ya, dan bersyukur untuk semua pelayanan yang telah dikerjakan gitu ya pada tahun 2023 itu dilangsungkan atau dikerjakan dalam 7 divisi. Ada divisi-divisi produksi, ada 3 divisi, yaitu divisi ITS, lalu ada divisi konten, lalu ada divisi media. Lalu yang hari ini akan sharing tentang pelayanan mereka itu adalah dari divisi-divisi engagement, ada divisi platform, divisi live, divisi komunitas, dan juga divisi humas ya. Untuk divisi-divisi produksi, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, 2 minggu yang lalu sudah diadakan dalam acara Kenal Ilsa Mula. Jadi bagi teman-teman yang penasaran isinya apa sih ya, yang belum sempat melihat, belum sempat mengikuti, silakan deh bisa mengakses untuk arsipnya di Instagram sabda_ilsa ini, atau nanti bisa masuk juga ke dalam situs ilsa.org untuk melihat arsipnya. Jadi supaya ketinggalan ceritanya ya, jangan cuma divisi yang hari ini aja, divisi yang produksi kemarin pun harus tetap disimak ya. Dan hari ini adalah memang giliran-giliran dari divisi-divisi engagement, tadi sudah saya sebutkan. Di sini divisi produksi yang lalu, divisi produksi adalah mereka lebih banyak memproduksi program pelayanan untuk ini ya, bisa digunakan atau bisa diakses oleh para pengguna ya, terutama untuk belajar Alkitab. Nah, divisi-divisi engagement inilah yang berusaha bagaimana agar semua produksi pelayanan dan program dari Yayasan Lembaga Sabda ini bisa engage dengan penggunanya ya. Jadi kami membuat banyak sekali program ya, supaya bisa dimanfaatkan bahan-bahan Sabda ini, bukan hanya cuma ditaruh aja di situs, bukan cuma ditaruh aja di software atau di aplikasi, tetapi bagaimana itu benar-benar bisa dipakai untuk memperlengkapi para penggunanya dalam pelayanan. Oke, kayaknya sudah pada nggak sabar nih teman-teman saya mau sharing. Ya, oke ya. Dan saya mengingatkan bagi teman-teman semua di rumah, jangan lupa kalau mau memberikan pertanyaan boleh banget, mau memberikan respon, tanggapan juga boleh banget, mau kasih usulan juga boleh banget. Nanti saya akan bacakan selama acara ini berlangsung. Ya, saya sekarang mau langsung aja deh ke teman-teman saya untuk bisa memberikan informasi highlight pelayanan dari divisi-divisi mereka sepanjang semester 1 2023. Oke, saya akan mulai dari Tian. Silahkan Tian. Terima kasih untuk Ibu Evi. Ya, saya akan men-sharingkan terkait dengan pencapaian dan juga highlight dari divisi platform, terutama untuk semester 1 ini. Ada beberapa hal sebenarnya, cuman memang ada beberapa yang di-highlight, yaitu bersyukur untuk distribusi yang sudah dilakukan, karena memang kan fokus dari platform adalah untuk mendistribusikan dan engagement-nya itu secara indirect gitu, tidak secara langsung. Jadi melalui situs, melalui banyak platform yang ada di Sabda gitu, dan salah satunya adalah YouTube. Memang bersyukur banyak YouTube yang sudah dibuat, tapi juga banyak bahan yang sudah didistribusikan, terutama untuk beberapa bahan terkait dengan konten CAT, itu cerita kitab terbuka, dan juga yang saat ini masih ongoing, sedang dikerjakan itu untuk konsep YouTube bahan dari Telaga. Bahan Telaga ini fokus ke bahan-bahan konseling gitu. Jadi masih ongoing dan nanti bisa ditunggu kelanjutannya. Jadi aku juga sekalian ngajak teman-teman untuk ikuti YouTube-nya dari Sabda, ada Sabda Alkitab. Kalau untuk konten CAT itu ada di
media Alkitab. Jadi teman-teman nanti bisa cari aja di YouTube media Alkitab, nanti akan langsung keluar. Dan untuk yang bahan dari Telaga itu bisa didapatkan di konseling Sabda. Itu. Terus yang pasti bukan hanya YouTube aja, ada beberapa platform lain, terutama untuk Spotify. Kami juga ke arah sana karena melihat kebutuhan dari teman-teman bukan hanya video, tapi audio juga. Jadi kita sudah buat namanya itu Sabda Media. Nanti isinya adalah bahan-bahan terkait dengan media-media Alkitab yang pasti ya. Dan juga nanti akan ada Sabda 5, terus juga nanti akan ada audio artikel dan bahan-bahan lain. Jadi silakan bisa dikunjungi juga. Dan beberapa hal terkait dengan situs juga, karena platform juga menaruh atau mendistribusikan semuanya itu di situs. Jadi kita melakukan 3F juga, tapi lebih fokus ke bagian follow up dan juga maintenance-nya. Itu yang terakhir, pencapaiannya adalah broadcasting yang sudah dilakukan secara rutin, baik itu lewat Zoom ataupun YouTube, dan juga lewat Instagram Live gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya sebenarnya banyak kan platform yang Sabda miliki. Jadi bisa berkunjung ke s.id/medsosilsa. Itu bukan hanya platform saja, tapi juga nanti media sosial ada listnya di situ. Ya mungkin itu pencapaian yang sudah dicapai selama semester 1 ini, Bu Evi. Oke, terima kasih Tian. Ya tadi Tian sempat menyebutkan ada CAT atau cerita Alkitab terbuka, kalau mengikuti dari sharing divisi produksi itu juga salah satu highlight dari divisi media ya. Jadi bukannya mereka sama-sama membuat produk yang sama, tetapi sudah dibuat oleh divisi media. Nanti teman-teman dari divisi broadcasting yang akan memastikan itu sampai dan digunakan dengan baik oleh para pengguna. Terima kasih. Nah, mungkin tadi ada yang bertanya, Tian cuma bilang proses 3F ya. Apa tuh proses 3F, Tian? Iya, 3F ini sebenarnya satu rangkaian proses gitu ya. Jadi itu kan pertamanya di fix dulu, terus nanti di finishing, lalu di follow up. Nah, kebetulan memang kerjasamanya erat dengan, sebenarnya bukan hanya tim ITS aja, tapi malah seluruh divisi yang ada di Sabda gitu. Karena ya bagian fixing itu ITS, tapi bagian yang finishing dan follow up itu dari platform, tapi follow up ke semua divisi. Jadi kebutuhan divisi apakah sudah terpenuhi atau belum, misalkan medsosnya apakah sudah tercantum atau belum, bahannya juga apakah sudah update atau belum. Jadi kurang lebih seperti itulah Ibu Evi. Jadi proses 3F untuk situs-situs Yayasan Lembaga Sabda. Ya. Ada berapa situs Tian yang kamu urusin di divisi platform? Ratusan. Wah, kayak lapis aja. Iya, betul. Ya, oke. Terima kasih banyak, Tian. Semangat terus ya. Ya, sekarang saya mau lanjut nih ya ke divisi live. Silahkan ini. Ada Kak Roma, Boru Marpaung. Silahkan. Halo, Kak Evi. Halo. Iya, senang banget bisa menyapa teman-teman lagi dalam acara Kenal Ilsa. Kalau kemarin awal tahun ya, kita juga menyapa untuk menyampaikan sehubungan dengan rencana yang akan kita ikutin, ya rencana, dan kami sudah bersyukur ditolong Tuhan selama setengah tahun ini, 1 semester gitu dalam pelayanan divisi, sebenarnya seluruh divisi yang ada di Sabda ya, secara khusus divisi pelayanan live gitu. Nah, kalau ingin melaporkan, ada banyak sebenarnya yang sudah kita capai dalam 1 semester ini, tapi saya akan kasih highlight-nya saja. Yang pertama, kita sudah menginformasikan dan juga membuka kelas-kelas MLC yang disingkat biasanya Ministry Learning Center, dan kita sudah mengadakan lebih dari 5 kali kelas gitu. Baik ada yang kita buka itu dengan modul baru, yaitu kemarin studi Alkitab digital. Ini masih pengenalan, dan ini adalah satu modul bersamaan juga dengan kurikulumnya yang kita coba juga buka ke uji coba ya ke salah satu STT yang ada di Solo gitu ya, dengan 1 semester ini ya, mulai dari menginformasikan pentingnya studi Alkitab digital, terus bahan-bahan studi Alkitab digital, bahan training, terus sampai kepada Smart Bible yang tadi Bu Evi sempat bilang di depan gitu. Jadi kita sudah menginformasikan terkait studi Alkitab digital. Setelah itu kita juga lakukan kelas-kelas yang lain seperti pembimbing perjanjian lama, kelas manusia dan dosa, ini lebih ke doktrin, dan juga tentang baru saja kemarin pengenalan sekolah minggu dan juga orang tua dan keluarga yang baru saja selesai minggu yang lalu gitu. Nah, jadi
selain kelas-kelas online yang kita buka, per 2 bulan sekali juga kita lakukan bedah kitab. Ini berfokuskan kepada kitab atau topik sehubungan yang ada di dalam Alkitab. Nah, kemarin kita lakukan ketika Paskah, kita membuka bedah kitab 7 perkataan salib. Ini karena juga sama momennya ya ketika Paskah, jadi kita membedah selama 7 hari, setiap perkataan Yesus di atas kayu salib. Setelah itu juga kita melakukan bedah kitab Kisah Para Rasul. Ini berkaitan juga kemarin dengan Pentakosta dan juga lahirnya gereja gitu ya. Dan ada kelengkapan lain sih yang kita lakukan ketika kita membuka bedah kitab, yang dikerjasama dengan tim konten untuk dapatkan cheat sheet dan juga daftar bahan ataupun infografisnya gitu. Nah, 2 kelas ini sudah berjalan dan ada 1 kelas lagi yang kita lakukan juga rutin, tapi nggak setiap bulan, itu kelas diskusi langsung. Ini memfasilitasi untuk seluruh peserta MLC yang sudah pernah lulus dari kelas untuk belajar secara tetap langsung gitu ya, secara tatap muka gitu, untuk bisa belajar tentang teologi juga. Yang kemarin kita buka juga ini tentang iman selama 3 hari diskusi. Nah, selain kelas kita juga membuka seminar training yang berhubungan dengan kekristenan gitu, berkaitan dengan skill, baik itu untuk gereja, baik untuk youth atau untuk anak atau untuk disiplin rohani dan sebagainya. Kita buka seminar seri Go Grow. Ini kita nggak kerjakan sendiri karena kita juga mengundang mitra dan juga teman-teman dari sahabat sabda lainnya untuk bisa menjadi narasumber, dan ini kita lakukan rutin setiap bulan gitu. Bahkan ada dalam sebulan kita lakukan 2 kali. Dan sebelum Paskah juga kita membuka seminar yang berkaitan dengan Paskah, yaitu Go Paskah. Ini memfasilitasi teman-teman seluruh sahabat sabda untuk bisa mempersiapkan Paskah dengan baik, dengan metode-metode yang baik, dengan PA, storytelling, film, dan juga drama gitu ya. Jadi ada banyak seminar, ada banyak training, ada banyak roadshow juga yang kita lakukan. Puji Tuhan, kemarin perdana juga roadshow pas bulan Mei, jadi kita bisa mengajarkan tentang Smart GSM kepada salah satu gereja yang ada di Solo. Dan lain-lainnya masih ada kita lakukan juga terkait restrukturisasi untuk divisi live gitu. Karena kemarin ada sedikit perbaikan gitu, ada sedikit untuk, ya istilahnya kita lakukan pembaharuan lah di divisi Sabda Live, jadi dibagi dalam 3 area besar gitu. Jadi divisi live saat ini sudah lumayan lebih baik lah untuk secara struktur, dan bisa bekerja sama juga dengan seluruh tim dan juga anggota secara internal. Jadi kita lakukan kelas, kita lakukan bedah kitab, seminar training, roadshow, dan juga kurikulum SAD ke salah satu sekolah teologi ya di Solo. Itu Bu untuk highlight yang kita capai selama 1 semester ini. Dan teman-teman pasti bisa dapatkan di mana platformnya, yaitu situs Sabda Live atau live.sabda.org, atau bisa langsung ke YouTube Sabda Alkitab atau di pesta.org. Semua bahan-bahannya lengkap di sana. Oke. Wah, Roma, banyak banget ya. Itu cuma highlight padahal yang kamu sebutin ya. Iya. Ya, penasaran aja tuh bagian-bagian kecil. Nah, itu. Penasaran tadi ada satu, apa kamu bilang, roadshow on-site ya, pertama kali pada bulan Mei. Maksudnya Roma ini pertama kali semenjak pandemi gitu ya. Kalau dulu sebelum pandemi kan Sabda sering juga mengadakan roadshow on-site, jadi kami ke gereja atau ke sekolah atau ke yayasan tertentu untuk memberikan edukasi tentang pelayanan digital dalam berbagai bidang gitu ya. Dan puji Tuhan tanggal 1 Mei yang lalu kita ke GKI Coyudan ya, untuk memberikan roadshow atau memberikan pemaparan materi tentang Smart GSM atau Smart Guru Sekolah Minggu. Jadi kalau ada yang mau bikin mau mengundang Sabda untuk memberikan seminar secara onsite ya, boleh kontak nih ya Roma ya. Kemana nih Roma? Iya, boleh banget kontak kita dengan mungkin jalur medsos ya, dengan via DM di medsosnya Sabda MLC atau Sabda_Ilsa, atau juga bisa kontak ke nomor Sabda. Ada banyak juga. Kalau mau MLC ya langsung kontak ke 0821 3313 3315 gitu. Jadi ada banyak jalur untuk teman-teman bisa kontak Sabda kapanpun sehubungan dengan mungkin training atau seminar yang ingin dibuka di gereja teman-teman. Nanti bisa kita follow up. Baik on-site maupun online ya, bisa ya Roma ya? Oke, thank you. Oke, ya. Sekarang saya mau lanjut nih ke teman saya dari divisi komunitas. Di sini sudah ada Melisa yang tadi masih tersembunyi di balik tian. Ya. Dan juga ada Nikos ya. Tapi bagi rekan-rekan sekalian yang ada di rumah maupun sedang menyaksikan, kalau misalnya mau bertanya, mungkin lagi nonton rekamannya juga,
Kalau ada yang mau bertanya juga silahkan nanti bisa diketikkan saja di live chat atau di kolom komentar. Kami akan memberikan penjelasan ya terkait pertanyaan atau tanggapan dari sahabat-sahabat semua. Ya, sekarang saya mau lanjut aja langsung ke divisi komunitas dari Melisa ya. Silahkan Melisa. Ya, halo teman-teman, perkenalkan saya Melisa karena tadi belum kenalan. Ya, saya dari divisi komunitas. Nah, saya mau mengucap syukur dulu untuk penyertaan Tuhan selama 1 semester ini pada divisi komunitas, khususnya untuk yang bagian media sosial ya, karena ada 2, dan media sosial dan non media sosial. Nah, sangat bersyukur karena juga Instagram Live masih terus dilakukan secara interaktif, bisa mengundang case-case dari teman-teman followers juga, dan juga kami mengucap syukur juga bisa mendistribusikan bahan-bahan yang tentunya itu dibuat oleh tim konten divisi produksi yang 2 minggu lalu juga udah dijelaskan oleh Kak Santi juga, dan juga pencapaian yang sudah dilakukan oleh divisi komunitas bagian media sosial itu Instagram Live masih berjalan baik untuk Alkitab. Alkitab itu kalau teman-teman belum mengenal atau belum pernah join, itu adalah PA bareng di Instagramnya @ayo.pa. Nah, teman-teman nanti bisa join, nanti malam banget ada PA online ini. Lalu juga ada Instagram Live Sabda Unboxing. Nah, teman-teman kalau ngikutin Sabda Unboxing terus tuh pasti pernah bertanya-tanya ya, karena dulu itu tayangnya nggak di Sabda Ilsa, tapi tayangnya di Sabda Resources, tapi kami melihat ada perkembangan dan kepentingan-kepentingan yang lain, lalu itu ditayangkan di Sabda_Ilsa. Dan kami sangat bersyukur sampai saat ini teman-teman masih setia menyaksikan Sabda Unboxing. Yang belum pernah menyaksikan, nanti hari Kamis, setiap Kamis ada Sabda Unboxing. Jadi teman-teman join buat kupas tuntas program maupun pelayanan yang dia lakukan atau diadakan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Jamnya jam 7 malam. Lalu ada juga Kenal Ilsa. Nah, ini setiap 2 minggu sekali, hari Senin, di jam 2 siang, itu ada Kenal Ilsa. Nah, di sini biasanya ada tamu dari para mitra, ada dari sahabat Sabda, ada dari staf Sabda sendiri, maupun koordinator Sabda, divisi-divisi Sabda seperti saat ini. Nah, teman-teman juga bisa join, ngikutin perkembangan Sabda melalui Kenal Ilsa ini. Lalu juga kami memfasilitasi untuk divisi live, karena tadi kan ada kelas-kelas, lalu pengumuman kelulusan itu juga dilakukan melalui Instagram Live. Jadi, teman-teman yang kepo nih, apa sih kelas yang diadakan oleh Sabda MLC, bisa banget join ketika ada IG Live kelulusan kelas. Nanti bisa tanya apapun tentang kelas yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Nah, lalu kami juga ada Instagram Live baru untuk tahun ini, untuk semester 1 kemarin, itu namanya Sabda Youth. Jadi membahas isu-isu pemuda, remaja dalam sudut pandang Alkitab. Ini dilakukan setiap Selasa, jadi besok banget tuh ada pukul 7 malam di Instagramnya @sabdaresources. Jadi teman-teman bisa join besok malam, bisa follow dulu medsosnya atau kepoin dulu postingan-postingannya, arsip-arsipnya, terus besok join. Lalu ada juga pergantian media sosial. Jadi itu di Sabda ada 5 media sosial, ada Sabda Ilsa, ada ayo.pa, ada Sabda MLC, lalu ada Sabda Resources. Nah, yang tadinya namanya Sabda Komik, kami ubah menjadi Sabda Media, supaya teman-teman juga bisa mengakses bahan-bahan media juga melalui media sosial gitu kan. Nah, jadi nggak cuma terbatas dari hanya komik saja, tapi juga bahan-bahan yang lain seperti film, klip-klip pendek, grafis, dan sebagainya. Nah, lalu juga semester kemarin kami membuka satu media sosial baru, yaitu TikTok Sabda. Jadi teman-teman, sekarang Sabda punya TikTok, jadi bisa banget follow di @sabda_ilsa. Lalu juga kami ada media sosial baru lagi, ada Facebook grup AI for Church, untuk mengakomodasi teman-teman bisa sharing mengenai AI di grup Facebook. Jadi teman-teman juga bisa join, tinggal cari aja AI for Church, nanti sudah keluar. Itu Bu Evi untuk highlight-nya dari divisi komunitas media sosial. Wow, cukup sibuk ya 1 semester ini ya, untuk kita bisa terus terhubung dengan sahabat-sahabat Sabda, terus terhubung dengan mereka yang ada di media sosial ya. Jadi jangan lupa untuk bisa follow dari media-media sosialnya dari Yayasan Lembaga Sabda, nanti bisa ngikutin program-program yang sudah disediakan. Sudah banyak nih yang udah disiapin nih untuk media sosial untuk semester ini.
terutama kita mau ulang tahun ke-29, jadi semua informasinya tentang Sabda 29 nanti bisa dipantengin aja di media-media sosial dari Lembaga Sabda. Nah, sekarang mau turun. Mau lanjut nih ke teman saya, Nikos, untuk komunitas bagian non-medsos. Silahkan, Nikos. Ya, halo. Dari non-media sosial sendiri, ya, bersyukurnya sih ini ya, karena ini jadi subdivisi yang baru. Jadi yang pertama yang mungkin perlu juga dari teman-teman adalah komunitas itu ada dua bagiannya, yaitu media sosial, tadi Melisa sudah sampaikan, dan non-media sosial. Dan itu menjadi salah satu perkembangan dari divisi komunitas sendiri gitu, ya, untuk bisa menjangkau lebih banyak orang, dan tentunya lewat platform yang mungkin tidak dianggap sebagai platform media sosial kayak WhatsApp, lalu juga platform-platform yang lainnya yang digunakan, yang ada komunitasnya, ada orangnya di situ gitu. Tapi juga yang paling disyukuri tentunya satu, kerjasama dengan divisi humas bagian follow up dan juga bagian pelayanan umum. Itu sangat-sangat erat sekali. Jadi kami melayani pertanyaan, engagement dengan sahabat Sabda, pengguna, user yang berseliweran bertanya ataupun juga memberikan tanggapan di seperti Google Play, lalu juga di App Store, App Gallery, Huawei Gallery, dan bahkan juga kami melayani untuk yang di YouTube yang kadang juga bertanya. Itu juga kami bersama erat sekali dengan divisi humas bagian pelayanan umum. Dan ini menjadi salah satu highlight yang ada di dalam subdivisi dari non-media sosial, ada di divisi komunitas, karena di situ ada terbentuk satu komunitas ya, satu kelompok kumpulan orang yang memang bertanya terkait produk tertentu ataupun servis tertentu dari yang Sabda sudah kerjakan. Lalu yang kedua, kami juga tahun ini, semester ini, membentuk satu grup diskusi. Jadi kalau tadi Kak Roma sudah sempat banyak terkait kelas-kelas online, doktrinal, bedah kitab, dan sebagainya, yang ini lebih ke grup diskusi yang mendiskusikan topik-topik harian gitu ya, yang mana menjadi mungkin dihadapi oleh teman-teman Kristen, teman-teman yang di rumah ataupun di mana teman-teman berada, harian, jadi topik-topik harian. Nah, itu sistemnya dilakukan di WhatsApp group selama 1 bulan penuh. Itu yang dikerjakan sejak bulan Februari sampai bulan ini juga ini sedang berjalan untuk bulan Juli, dan kedepannya juga akan ada terus. Nah, itu yang dikerjakan namanya Growing Together atau kelompok tumbuh bersama, kelompok Growing Together. Dan itu punya punya tema-tema yang menarik. Setiap bulannya ganti tema, lalu juga di setiap minggunya nanti di bawah tema itu ada topik-topik yang dibahas di sepanjang minggu. Itu yang salah satu yang juga disyukuri dari divisi komunitas, dan ini menjangkau rekan-rekan yang mungkin ada yang agak kesulitan untuk mengakses Instagram Live misalnya, atau mereka lebih aktif di WhatsApp, mereka lebih aktif di Zoom misalnya, karena ada Zoom juga sekali di tiap awal bulan untuk memulai diskusi. Lalu yang berikutnya adalah pengembangan untuk Badeno, jadi baca dengar nonton. Mungkin kalau rekan-rekan penasaran Badeno itu apa, bisa cek langsung di badeno.sabda.org. Itu akan kami kerjasama erat juga dengan media sosial dalam hari ini, IOPA, yang mewadahi Badeno ini, baca dengar nonton ini, dan kita mewadahinya di dalam sisi komunitasnya. Kita punya grup WhatsApp Badeno Diary, jadi PL dan juga PB, jadi itu bacaan harian untuk membaca Alkitab. Dari kalau PL berarti ya dari Kejadian sampai Maleakhi ya. Lalu juga dari PB ya sepanjang PB itu dihabiskan. Nah, itu yang dilakukan di dalam kelompok Badeno. Memang kita juga mendorong rekan-rekan untuk bisa join, kontak aja di medsosnya Yilsa ini untuk bisa bergabung di komunitas Badeno. Lalu yang berikutnya tadi juga menyambung dari apa yang Melisa sampaikan terkait grup AI. Kita juga nggak hanya di Facebook, tapi juga ada di WhatsApp grup AI for Church untuk ngobrol-ngobrol dan juga membicarakan situasi atau isu-isu terkait AI, perkembangan AI digunakan untuk pelayanan Kristen.
seperti itu. Jadi itu yang menjadi ucapan syukur dan juga sekaligus menjadi highlight sih dari apa yang dikerjakan oleh non media sosial berkaitan dengan humas, lalu juga live, lalu juga ada di media sosial. Terima kasih. Oke, iya divisi komunitas ini memang terpaksa kami bagi menjadi dua karena begitu banyak bidang yang harus diurusin gitu ya. Jadi Nikos dan juga Melisa sudah bekerja sama cukup baik untuk mendukung nih semua sahabat-sahabat yang menggunakan platform-platform media sosial ya, sehingga bisa terus terhubung dengan Yayasan Lembaga Sabda, bisa terus mendapatkan bahan-bahan dan bisa menggunakan semaksimal mungkin yang sudah dikerjakan oleh Sabda dan para mitra melalui jalur-jalur komunitas yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Terima kasih ya buat Melisa dan juga Nikos. Nah, untuk divisi terakhir untuk divisi engagement itu adalah divisi humas. Humas itu kalau di perusahaan-perusahaan itu kan biasa disebut dengan public relation ya. Jadi bagaimana kami juga bisa menginformasikan atau mendorong juga untuk mitra-mitra kerjasama dengan mitra, lalu juga dengan sahabat-sahabat Sabda yang ingin tahu lebih banyak tentang pelayanan Sabda. Seperti tadi Nikos sudah menginformasikan, dibantu juga oleh divisi komunitas ya, untuk bisa menjalin relasi dengan semua pengguna Yayasan Lembaga Sabda. Dan untuk highlight dari divisi humas ya, sepanjang semester 1 2023 yang lalu, yang kami paling bersyukur itu adalah karena ini pandemi sudah berlalu, puji Tuhan gitu ya. Jadi beberapa pertemuan-pertemuan on-site dengan mitra akhirnya bisa diselenggarakan kembali. Dan pada bulan Februari dan bulan Mei yang lalu kami bisa mengikuti beberapa pertemuan dengan mitra-mitra dan bisa banyak bincang-bincang ya dengan para mitra untuk melihat perkembangan pelayanan ke depannya dan bisa melihat bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan lebih lanjut. Bulan Februari yang lalu kami ada pertemuan dengan di Jakarta dengan PMI dan juga mitra-mitra yang lain. Lalu juga bisa kami turut ya bergabung dalam pelayanan di IMDC yang pada bulan Mei yang lalu diselenggarakan di Thailand. Jadi sungguh bersyukur untuk dua momen tersebut yang sangat istimewa pada 2023 yang lalu, membuka begitu banyak pintu-pintu kesempatan untuk bisa lebih berkolaborasi lebih besar lagi untuk pelayanan digital bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur juga sudah bisa memberikan sosialisasi tentang studi Alkitab digital, ini yang masih akan terus kami gaungkan sepanjang tahun ini ya, sehingga lebih banyak lagi gereja atau sekolah tinggi teologi yang bisa mengadopsi untuk studi Alkitab digital ini dalam program pelayanan mereka. Dan kami juga bersyukur ada peningkatan korespondensi dan karena ada sistem yang diperbaiki ya dari sistem di Humas, ada teman-teman di balik layar yang diperlengkapi begitu luar biasa, penuh kesabaran, kesetiaan, bisa memberikan respon ya, menanggapi, karena jalur-jalur untuk Sabda bisa berkomunikasi dengan pengguna itu nggak cuma WA, nggak cuma media sosial, ada Instagram, Facebook dan sebagainya, ada masih begitu banyak ini ya. Masih begitu banyak jalur, ada dari aplikasi, dari situs, dan sebagainya. Itu semua ditangani oleh teman-teman admin dari balik layar di Divisi Humas. Bersyukur juga Sabda sudah bisa memberikan lebih lengkap lagi informasi tentang pelayanan Yayasan Lembaga Sabda melalui situs Sabda Info, bekerja sama juga dengan Divisi Platform dan Divisi ITS dan Divisi Konten, terutama menyediakan informasi-informasi terkini tentang pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Untuk harian ada Sabda Daily, lalu untuk mingguan kami juga punya Sabda 5, Sabda 5, lalu setiap bulan kami juga membuat kalender Yayasan Lembaga Sabda, sehingga sahabat-sahabat Sabda bisa mengikuti event-event yang akan diselenggarakan di Sabda sepanjang 1 bulan, dan juga ada program yang disebut dengan ini, Kenal Ilsa, yang bisa diselenggarakan secara live lewat Instagram. Ya. Juga bersyukur untuk beberapa promosi dan produk dari pelayanan Sabda yang bisa disampaikan lewat Sabda Unboxing terutama. Ya, dan tahun ini semester 1 kemarin juga karena sudah pandemi sudah berlalu ya, walaupun masih ada COVID gitu ya, tapi banyak juga mitra yang berkunjung ke Yayasan Lembaga Sabda sehingga semakin menambah lagi persekutuan, menambah lagi semangat untuk terus maju bergandeng tangan mengerjakan pelayanan digital bagi Tuhan. Dan bersyukur untuk semua yang sudah dilakukan dalam lingkup ya Humas internal ya. Humas internal itu kami ada HRD di situ di dalamnya, jadi kami juga mengurus untuk training staff, bisa menerima beberapa magang dari STT Baptis Bandung dan juga dari Universitas Petra, bisa
melakukan training-training internal, ada training Christian education ya dari setiap staff. Jadi setiap hari Jumat mereka akan memberikan presentasi nih ya terkait dengan materi-materi yang mereka lihat sangat penting untuk perkembangan pelayanan lembaga Sabda. Dan juga tentu saja bersyukur juga ada pendalaman Alkitab yang dilakukan sepanjang 1 semester secara internal ya. Ada pendalaman Alkitab berdasarkan AYT, Alkitab yang terbuka, lalu juga ada PA dengan AI, lalu ada PA dengan Badeno Paskah, dan juga ada PA dengan buku Berjalan dalam Kemerdekaan. Nah, ini dari Divisi Humas yang bisa saya sampaikan. Oke, ya sekarang saya mau lihat nih, ada nggak sih yang bertanya? Oke, ya ini waktunya sudah, wah ternyata waktunya sudah hampir selesai ya. Ya, tapi terima kasih banyak ya untuk Nikos, Melisa, dan juga Tian, dan juga Roma yang sudah menyampaikan highlight dari divisi engagement, itu dari platform, lalu ada dari divisi live, dari divisi komunitas, dan juga dari divisi humas ya. Tentu saja tidak hanya berhenti sampai di informasi tentang highlight ini, tetapi juga berharap dan sudah pasti ya, sudah ada rencana-rencana ke depan, mengembangkan apa yang sudah selesai, meneruskan, lalu juga akan ada program-program baru, terutama divisi-divisi engagement ya, ini akan bersatu padu dalam persiapan Sabda 29 yang akan mulai kami yang nanti Sabda 29 akan diadakan pada bulan Oktober. Jadi mulai sekarang dari divisi-divisi engagement akan banyak persiapan supaya ini bisa digaungkan kepada teman-teman sahabat-sahabat sekalian ya. Dan nanti kita bisa sama-sama bersyukur kepada Tuhan dalam acara Sabda 29 ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ya, nanti kalau yang ada yang menonton rekamannya ingin bertanya, ingin memberikan usulan, ya silahkan nanti bisa menuliskan juga di kolom komentar. Oke, baik. Ya, sebelum saya menutup untuk acara Kenal Ilsa pada sore hari ini, ya. Sekali lagi mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pencapaian ini, karena tanpa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan tidak mungkin kita bisa mengerjakan ini sendirian. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para mitra ya yang sudah juga menjadi bagian yang sangat penting bagi pelayanan Sabda. Sekali lagi prinsip kami adalah we can do it alone. Berterima kasih juga kepada para volunteer, berterima kasih juga kepada teman-teman staff Yayasan Lembaga Sabda ya dalam pelayanan sepanjang 1 semester 2023. Yuk kita maju lagi, semakin kencang lagi nih tahun semester 2 ini ya, tahun 2023. Dan sangat-sangat bersyukur lagi untuk sahabat Sabda semua, teman-teman Sabda semua yang turut mendukung pelayanan kami ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk informasi lebih jelas tentang pelayanan Sabda bisa mengunjungi situs ilsa.org untuk tahu lebih banyak, dan juga bisa menghubungi kami di WA 0881297900 untuk memberikan pertanyaan maupun pendapat, atau di semua situs-situs Ilsa. Kalau melihat ada menu kontak, langsung aja klik di situ ya. Nanti bisa masuk ya. Di situ kami akan memberikan informasi apapun sehubungan dengan yang sahabat-sahabat Sabda butuhkan. Baik, kita akan menutup ya untuk acara sharing pada hari ini. Saya akan minta Roma untuk menutup di dalam doa. Silahkan Roma. Ya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang senantiasa berdoa atas kami, secara khusus untuk pelayanan lembaga Sabda, di mana 1 semester Tuhan boleh menolong, berkarya, dan juga memberikan hikmat kepada kami semua, untuk kami boleh mengerjakan setiap bagian kami. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan, terima kasih untuk apa yang sedang Tuhan kerjakan, dan terima kasih untuk apa yang akan Tuhan terus kerjakan melalui kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua pelayanan dari divisi-divisi produksi maupun engagement yang sudah berbagi, kiranya ini juga boleh menjadi ucapan syukur, dan kami kembalikan semuanya untuk Tuhan. Kami berdoa untuk tantangan, untuk pelayanan, untuk fokus kami dalam semester 2 ini, kiranya Tuhan juga akan terus menolong kami, membantu kami, mengarahkan kami kepada tujuan Tuhan, melalui visi misi yang sudah Tuhan tanamkan dalam pelayanan lembaga Sabda. Berkati untuk seluruh tim, berkati untuk seluruh anggota, bahkan berkati koordinator, bahkan berkati pemimpin kami, supaya setiap kami boleh bekerja sama dengan baik, secara khusus untuk boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam pelayanan Sabda sepanjang 29 tahun ini yang akan kami rayakan pada bulan Oktober nanti. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk acara IG Live untuk Kenal Ilsa. Kami berdoa untuk kedepannya pelayanan ini, bahkan ketemu lagi 2 minggu lagi bersama dengan teman-teman magang, Tuhan yang akan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami menutup untuk acara ini, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Roma, Tian, Melisa, dan juga Nikos.
Terima kasih untuk teman-teman dan sahabat-sahabat di rumah. Sampai ketemu lagi dalam program-program Ilsa selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Mighty Forget.